Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 38. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Saudara, ada dua kesehatan yang harus kita jaga pada saat ini. Yang pertama tentunya adalah kesehatan fisik kita. Tengah pandemi COVID-19 yang masih berkelanjutan ini, saudara, kesehatan fisik itu menjadi faktor yang harus kita jaga. Jaga waktu tidur kita, makan, dan aktivitas kita. Terutama saudara, kita harus mematuhi protokol kesehatan itu dengan melaksanakan 3M. Pertama, cuci tangan. Kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, saudara, jangan lupa memakai masker. Setelah dengan demikian kita dapat jaga kesehatan kita sehingga tetap fit dan kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 itu. Yang kedua, saudara, yang kita perlu jaga kesehatannya yaitu jiwa kita. Bagaimana memelihara jiwa kita? Apakah ada protokol kesehatan untuk menjaga jiwa kita? Saudara, dalam masa Advent ini penting sekali kita juga memperhatikan kesehatan jiwa kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk menjaga kesehatan jiwa kita? Tentu kita akan memperoleh kebugaran, kesehatan bagi jiwa kita ketika ajaran-ajaran Kristus menjadi multivitamin yang ampuh bagi kesehatan jiwa kita. Saudara, ketika Yesus ada di dalam dunia, dia mengajar setiap hari. Hari-harinya tidak terlepas dari kegiatan mengajar. Perkataan yang keluar, ajaran-ajaran yang disampaikan, saudara, penting untuk keselamatan jiwa orang-orang pendengarnya, pengikut-pengikutnya, dan juga termasuk kita. Saudara, pengajaran bukan hanya sekedar untuk ilmu, untuk gelar, tetapi juga penting bagi jiwa kita. Ajaran-ajaran firman Tuhan tidak diberikan bagi kita, saudara, untuk menakut-nakuti. Bukan hanya untuk sekedar membuat kita masuk surga, tapi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan memberikan kesehatan bagi jiwa kita, pertumbuhan jiwa kita, dari kita tidak mengerti, dari kita takut, dari kita gelisah, dari kita bersikap acuh tak acuh. Saudara, ajaran-ajaran firman Tuhan itu mendewasakan kita, sehingga kita mengerti, sehingga kita tahu, sehingga kita, saudara, dengan sadar dapat memilih mana yang benar, mana yang baik. Lalu kita dapat juga, saudara, menghindar, menolak, bahkan tidak memilih dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang kita dapat pahami dari ajaran firman Tuhan. Saudara, pengajaran firman Tuhan penting bagi kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita
fokuskan, mari kita pilih, mari kita atur waktu kita. Jangan menyisihkan waktu untuk ajaran firman Tuhan. Kalau sekarang banyak orang yang mengkhususkan dananya, waktunya untuk bersepeda, untuk berolahraga, bukan sekedar menyisihkan, tapi sudah menentukan jadwalnya untuk kesehatan fisiknya. Maka saudara, bagi kesehatan jiwa kita pun, mari kita tentukan, mari kita atur, mari kita kondisikan ada waktu untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita mendapatkan ajaran yang menyehatkan jiwa kita, membuat kita dewasa, dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik. Dan saudara, untuk kita semakin mengenal Allah, semakin memahami rancangan Tuhan, dan kita bisa berperilaku yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kedua saudara, pengajaran itu melepaskan kita dari belenggu dosa yang terus merongrong kehidupan kita. Saudara, Injil Lukas berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Apakah kita tidak bisa bersuka cita? Bisa, saudara. Tapi di sini dikatakan supaya hatimu jangan syarat, jangan hanya terus terbelenggu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang akan merusak jiwa kita. Firman Tuhan, pengajaran yang disampaikan oleh Kristus bagi kita baik untuk kesehatan jiwa kita, sehingga kita bisa berkata-kata yang baik, menjadi saluran berkat, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan bagi orang-orang yang gundah gulana dan juga resah. Saudara, pengajaran itu juga dapat menguatkan stamina kita dengan selalu bersyukur dan selalu menjaga pikiran kita dengan baik, agar kita bisa sembuh dari penyakit COVID-19 dan penyakit apapun. Dan saudara, yang terakhir, ajaran-ajaran firman Tuhan itu memampukan kita untuk mengendalikan perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, termasuk juga saudara jempol kita. Hati-hati dengan situasi bangsa kita saat ini. Pikiran kita, kesehatan jiwa kita penting untuk mengendalikan tulisan-tulisan di WhatsApp kita, di media sosial yang bisa saja menjebak, merusak, dan juga saudara membuat semua orang resah dengan penyakit jiwa yang kita derita karena tidak memiliki ajaran yang sehat. Akhlak kita baik bukan karena gelar ataupun jubah agamais yang kita pakai, tapi karena ajaran-ajaran yang benar, ajaran firman Tuhan. Saudara, mari kita dididik oleh firman Tuhan. Mari kita jaga kesehatan jiwa kita dengan pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, didiklah kami, ajarlah kami, karena kami bodoh, karena kami lemah, karena kami terbatas. Dan biarlah pengajaran firman-Mu memberikan pertumbuhan yang sehat bagi jiwa kami, hingga hidup kami pun kami jalani dalam damai sejahtera dan dalam sukacita dan kedamaian dan ketenangan. Dalam masa Advent ini, biarlah kami dapat menjaga diri kami, hati kami, pikiran kami, dan juga pengajaran-pengajaran kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik karena penyakit mereka yang diderita sekian lama atau karena COVID-19, dan juga tim medis, dokter, dan rumah sakit, dan juga pemerintah kami dalam menangani COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa untuk kerukunan umat beragama khususnya di Indonesia. Kami dapat perjuangkan toleransi karena kami menghargai kehidupan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami.
dalam Kristus kami berdoa.